wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 11 tentang lingkungan hidup. Jangan lupa simak video ini sampai akhir untuk menambah pengetahuanmu. Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jenis-jenis lingkungan hidup. 1. Lingkungan biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hentian, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi 3. A. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut. B. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. C. Pengurai atau decomposer. Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. 2. Lingkungan abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati. Contoh lingkungan abiotik adalah air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan udara, suhu, dan iklim. A. Air. Dalam lingkungan abiotik, air berperan sebagai media transportasi nutrisi dan oksigen ke dalam tubuh organisme, serta berbagai media pembuangan zat metabolisme dari tubuh organisme. B. Tanah. Berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam tanah terdapat mineral penting berupa zat hara. C. Udara. Udara merupakan satu di antara komponen penting bagi keberlangsungan makhluk seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen. D. Cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Tumbuhan mampu menyerap cahaya matahari sehingga proses fotosintesis dapat terjadi. E. Kelembapan. Kelembapan udara memengaruhi proses evapotranspirasi yang berhubungan dengan tingkat ketersediaan air bagi makhluk hidup. F. Suhu. Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. G. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. 3. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup sosial ialah kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Lingkungan budaya ialah kondisi berupa materi maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. A. Lingkungan hidup alami. Lingkungan alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil. Lingkungan alami dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup air dan darat. Pada lingkungan hidup air terdiri atas danau, laut, dan sungai. Sedangkan pada lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, dan hutan. B. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan termasuk jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri. Manfaat lingkungan hidup. Lingkungan memiliki beberapa fungsi yang sangat memengaruhi kelangsungan hidup unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dinas Lingkungan Hidup 2020. Beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial. 2. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makhluk hidup membutuhkan pangan dan air.
Makanan dan air menjadi hal penting dalam kebutuhan kehidupan. 3. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Satu di antara contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. SDA tersebut dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya pengolahan bahan bakar dari gas alam dan minyak bumi. 4. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sama halnya seperti air, jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. Apa ya itu kualitas lingkungan? Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan hutan atau deforestasi. 2. Menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru, serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas kreativitas dari masyarakat. 3. Membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi sosial. 4. Mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah lingkungan dan kesehatan sekaligus menopang kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Kualitas lingkungan suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam dan sosial budaya. Faktor alam. 1. Iklim. 2. Perubahan cuaca. 3. Kesuburan tanah. 4. Erosi. 5. Aktivitas gunung bukit. Faktor sosial budaya. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tradisi masyarakat setempat. 3. Cara berpikir masyarakat. Masalah-masalah lingkungan. Apa aja sih masalah lingkungan dan cara pencegahannya? 1. Global warming. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti gas CO, CO2, dan sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrat, sianida, dan sulfat. Dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang semakin besar jumlah dan frekuensi penggunaannya, penggunaan bahan bakar untuk industri, dan juga asap yang bersumber dari kebakaran hutan. Dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan juga hujan asam. 3. Pencemaran air. Pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Penggunaan bahan kimia seperti PCB, pelarut pembersih, dapat menimbulkan pencemaran air. Polutan tersebut membuat air menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan kehidupan akuatik. 4. Pencemaran pantai dan laut. Kerusakan lingkungan pantai dan laut pada umumnya disebabkan oleh pengaruh dua faktor, yaitu faktor alami dan non-alami atau antropogenik. Faktor alami bersumber dari alam seperti letusan gunung berapi. Faktor non-alam bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut, seperti membuang sampah sembarangan ke laut. 5. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai. Kontaminasi logam berat seperti timbal, kadmium, timah, dan merkuri. Dan pengaruh efek senyawa nitrat dan fosfor dalam tanah karena terlalu banyak penggunaan pupuk, serta pembuangan limbah domestik. Upaya mengatasi global warming. 1. Meningkatkan tutupan hutan dengan menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi jumlah CO2. 2. Meningkatkan pemadatan sampah di tempat pembuangan sampah dengan teknologi. Pelestarian lingkungan udara. 1. Penanaman pohon. 2. Pengurangan emisi pembuangan gas sisa pembakaran. 3. Penghindaran penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. 4. Mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Pelestarian lingkungan air. 1. Mengelola limbah industri. 2. Meminimalkan polusi plastik. 3. Menjaga kebersihan plastik. 4. Mengembangkan teknologi pengolahan air. Pelestarian laut dan pantai. 1. Menjaga kelestarian terumbu karang. 2. Mengurangi limbah. 3. Menghindari penggunaan bahan peledak
tidak saat penangkapan ikan. 4. Pengurangan penggunaan plastik. Pelestarian tanah. 1. Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. 2. Pembuatan terasering atau sengkedan pada lahan miring. 3. Penggunaan pupuk organik. 4. Pengendalian gulma. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.